Apakah Rasulullah membatasi mengajarkan tauhid kepada para sahabat selama 13 tahun? Tidak. Tidak. 23 tahun. Yang 13 tahun pertama nggak ada yang lain kecuali tauhid. Ya ada sholat kan sebelum hijrah ya, beberapa bulan sebelum hijrah. Maksud 13 tahun itu adalah betul-betul hanya tauhid. Karena 13 tahun pertama belum ada sholat, wudhu, azan, qomat, tawaf, sa'i, jihad, apalagi riba itu apa, dua harga itu boleh apa tidak, belum ada. Yang ada tauhid, 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 tauhid. Nah, bagaimana setelah hijrah ke Madinah? Beliau ajarkan sholat bersama tauhid. Beliau ajarkan saum bersama, beliau ajarkan tauhid. Terus untuk tauhid 23 tahun. Bahkan 4 atau 5 hari sebelum beliau wafat, beliau ajarkan apa? Ini pengulangan. Pengulangan dari pelajaran kemarin-kemarin, diulang untuk yang terakhir kali oleh Nabi 4 atau 5 hari sebelum beliau wafat. Apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah mengutuk, melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi menjadi tempat ibadah, menjadi masjid. Tauhid kan ini diulang lagi oleh beliau. Abu Lahab, Abu Thalib, apakah termasuk kelompok kafir atau musyrik? Dua-duanya. Kafir pasti musyrik, musyrik pasti kafir. Ya. Hanya untuk kafir ini kelihatan. Jelas Hindunya, jelas Budanya, jelas Yahudinya, jelas Nasraninya. Adapun musyrik ini kadang nggak kelihatan. Orang dia sholat, orang dia sering bersama kita di masjid, tapi dia meyakini dalam hatinya bahwa roh-roh orang soleh yang sudah wafat bisa membantu kita dari dalam kuburnya. Kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, kecuali dia bertaubat, berhenti. Pada saat menunaikan haji, berapa kali kita boleh melakukan umrah? 1 kali. 1 kali. Ya, begitu sampai ke sana. Ya kan, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin Indonesia, Malaysia, Brunei dan lain-lain, pasti haji tamattu'. Tidak mungkin qiran, tidak mungkin ifrad. Pasti haji tamattu'. Karena tidak mungkin kita membawa hewan hadyu, hewan kurban di pesawat, ya kan? Yang tidak membawa hadyu, kata Nabi, berhajilah secara tamattu'. Rasul dan para sahabat memungkinkan bawa hadyu dari rumah. Sekarang ya tidak mungkin. Nah, sampai sana umrah sangat singkat, barangkali 2 jam selesai, 3 jam selesai, cuman tawaf, sa'i, kemudian mencukur rambut, tahallul, selesai umrah. Tinggal menunggu tanggal 8. Ketika tanggal 8 sudah tiba, kita ke Mina, bukan ke Arafah. Banyak saudara-saudara kita keliru, salah. Tanggal 8 ke Arafah, padahal ke Mina. Untuk apa? Untuk salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh dengan dikosor tanpa dijamak. Setelah salat subuh berarti tanggal berapa itu? Tanggal 9
siap-siap ke Arafah. Gitu ya. Ada ahli maksiat kemudian bertaubat dan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, beriman dan bertakwa, apakah bisa disebut sebagai wali? Bisa. Kan nggak ada kaidah wali itu harus dari kecil. Wali itu tidak boleh mantan maksiat, mantan narkoba, mantan penjudi, mantan pelacur. Nggak ada kaidah seperti itu. Allah Maha Pengampun. Ketika Allah mengampuni seorang pelacur misalnya, maka Allah nggak inget-inget. Bahkan Allah nggak tulis ini mantan pelacur nih. Jangan sampai lupa nih, tandain. Nggak ada. Tidak ditandain oleh Allah. Ketika betul-betul bertaubat dan Allah mengampuni, Allah lupakan. Ya. Nah, dengan demikian ketika mantan pelacur kemudian dia bertauhid, beramal saleh, melaksanakan semua perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram, jadilah dia wali. Walaupun mantan pelacur, mantan penjudi, mantan narkoba. Apakah diperbolehkan memakai cincin atau benda-benda yang diyakini mempunyai kekuatan tertentu dengan dalil Nabi Sulaiman dan Nabi Musa saja memakai? Apakah Nabi Sulaiman dan Nabi Musa memakai cincin tersebut dengan meyakini punya kekuatan? Kan tidak. Ya. Nah, kalau sekedar pakai cincin yang kita yakin ini nggak ada apa-apanya, sekali-sekali banting itu cincin, gitu. Biar nggak ada apa ya, biar nggak ada kebesaran di mata kita. Sekali-sekali injek, gitu. Jangan kenceng-kenceng injeknya, ntar rusak. Ya. Sekali-kali masukin comberan, ya, ntar diambil lagi. Sekali-sekali ludahin, gitu. Kalau enggak, terus malah antum muliakan, ya. Kalau naruh aja di atas kepala misalnya, ya kan. Oh, mau naruh saja, habis itu kita mundur, nggak berani membelakangi, ya ini syirik, bibit-bibit syirik di situ. Injek, banting, gitu, ya kan. Pakai buat seneng-seneng. Nabi juga pakai kan, khotam. Nabi pakai khotam kan. Ada tulisan Muhammad Rasulullah. Belakangan jadi stempel. Nggak masalah. Yang masalah kalau meyakini bahwa cincin ini ada kekuatannya. Saya sering mendengar imam kalau baca Al-Fatihah disambung. Jangan ya. Nabi membaca itu ayatan-ayatan, harfan-harfan. Hurufnya jelas, berhenti, satu ayat berhenti. Jangan disambung-sambung. Apa perbedaan silaturahim dengan silaturahmi? Saya kira tidak ada petunjuk dari Nabi apa bedanya, ya. Rahim kan rahim, gitu kan, namanya juga rahim. Untuk rahmi saya tidak tahu, ya. Rahim kan berasal dari rahim seorang ibu, maka silaturahim. Ada yang mengatakan silaturahim ada hubungan darah, silaturahmi nggak ada hubungan darah. Ini jelas keliru. Ketika tidak ada hubungan darah kok kita datangi, jelas bukan silaturahim, ya ziarah biasa saja. Untuk wanita kalau salat tarawih apa sebaiknya di rumah atau di masjid? Mana yang mudah? Apakah seorang wanita ketika salat tarawih bersama imam di masjid sampai selesai dia ikut mendapatkan pahala seperti salat sepanjang malam? Dapat apa tidak? Dapat.
Nabi tidak membedakan. Dan di riwayat itu, ketika para sahabat mengikuti sholat bersama Nabi yang cuma 2 malam 3 malam itu, adakah wanitanya? Ada. Bila sudah tarawih 11 rakaat lalu bangun sepertiga malam, sholat sunnah apa yang sebaiknya dilakukan? Bisa sholat sunnah wudu, bisa sholat tahiyatul masjid kalau di masjid, misalnya itikaf, bisa sholat istikharah ketika ada sesuatu, ya. Nah, hampir setiap kita pasti mau ke sana, mau usaha ini, mau ini itu, walaupun cuma satu pilihan. Apakah tetap disunahkan sholat istikharah? Tetap. Sebuah kesalahan adalah beranggapan bahwa sholat istikharah itu kalau kita bingung memilih satu di antara 2 pilihan. Ini keliru. Walaupun yang kita pilih cuma satu dan gak bingung, tetap disunahkan sholat istikharah. Walaupun kita mantap sekali nih, mau dagang sembako misalnya, nggak ada pilihan lain, sudah punya sumber yang murah, sudah ada lapak, sudah ada toko, mantap sekali jualan sembako. Menurut perkiraan kita insya Allah laris. Apakah masih disunahkan istikharah? Masih. Imam Bukhari itu yakin betul bahwa hadis ini sahih, yakin seyakin-yakinnya berdasarkan ilmu yang ada pada diri beliau. Beliau mau masukkan ke kitab sahih beliau, tetap beliau sholat istikharah 2 rakaat, ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini bukan maha tahu, yang maha tahu cuman Allah. Jika di masjid sekeliling kami sholat tarawihnya kualitas kurang baik dari segi gerakan sholat dan bid'ah, bolehkah kita memilih sholat sendirian di rumah? Jangan, rugi. Kan yang akan mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam adalah sholat di masjid bersama imam. Sholat tarawih di masjid bersama imam. Sholatnya cepat, tapi tetap tumakninah ya, dan sah. 1/4 jam selesai misalnya, atau 17 menit selesai. Dapat sholat semalam suntuk? Dapat. Kan dalil. Masuk dalil salah, masuk dalil bohong. Dan di dalam dalil nggak ada syarat. Imamnya harus tartil, imamnya harus baik, imamnya harus sunnah, nggak ada. Pokoknya bersama imam. Imam macam-macam. Iya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.